Di pusat kota Danceng, di sebuah rumah megah. Sial, kenapa dia berlari begitu cepat? Wajah Yao Ji berteriak marah di aula. Dari informasi yang dikirim oleh mata-mata tersebut, dia juga mengetahui bahwa Qin Yichen telah menyelinap keluar dari Danceng ketika dia baru saja kembali ke rumah sesaat sebelum dia mulai mengatur. Kepergian Qin Yichen meninggalkannya dengan banyak rencana untuk obat berat dan penatua pinus obat yang belum dilaksanakan, tetapi dia masih mati. Tanpa kesempatan besar ini, akan sangat sulit untuk membuat patriark lain menjadi tua di masa depan. Selain itu, keluarga Yao Zong juga telah memperoleh seperempat dari pusat kota keluarga mereka, dan mereka juga memiliki modal untuk mengolah pemuda jahat. Setiap kali saya memikirkannya, Yao Ji marah. Tetua, anak itu pasti bersalah. Setelah beberapa saat, ketika raungan Yao Silence berangsur-angsur mereda, pembangkit tenaga suci di sisi aula hanya berkata dengan marah. Juga gunakan kamu. Yao Ji memelototinya, dengan dingin mendengus dan berkata. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apakah Anda berencana untuk maju? Mengenai sikap Yao Ji, pembangkit tenaga suci itu bukannya tidak puas, tetapi bertanya dengan suara rendah. Omong kosong. Semua rencana dibuat sebelumnya, dan hal-hal akan diumumkan. Yao Jun, junior ini, ambil industri saya. Bahkan jangan memikirkannya dengan mudah. Obat itu mendengus dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Saat ini, Qin Yichen telah meninggalkan Danceng melalui arai transmisi dan tiba di sebuah kota di tepi kelompok etnis Yao. Melihat jalan-jalan yang lewat, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan tidak ada jejak nostalgia di matanya. Tubuhnya dengan cepat lewat dan dia tersapu keluar gerbang kota. Qin Yichen merasakan kecemasan di hadapan Yao Jing. Dan ketika saya melihat yang terakhir yang datang dengan senyawa berkualitas tinggi dan yang hanya bisa dinikmati oleh ras manusia supreme, perasaan cemas benar-benar pecah. Meski di jamuan makan, dengan beberapa kata, masalah ini untuk sementara ditekan. Tapi Qin Yichen tahu bahwa begitu dalang rahasia bergerak, tidak akan pernah semudah ini untuk dihentikan. Saya khawatir selanjutnya, dia akan menghadapi badai yang lebih mengerikan. Inilah mengapa Qin Yichen meninggalkan Yao Yao tanpa tinggal sedikit pun. Dia tidak puas dengan Yao Yao karena kesedihan narkoba, tetapi dia tidak ingin menyeret keluarga Yao Yao. Pada akhirnya, Yao Si pun ingin mengikutinya, tapi dia menolak. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Yao Si mengikutinya. Tidak hanya dia akan dalam bahaya, tetapi dia juga akan digenggam oleh pegangannya, sehingga dia akan membawa obat itu untuk keluarganya. Qin Yichen bukanlah orang yang keras hati. Belakangan ini, dia juga memiliki perasaan aneh pada gadis yang berperilaku baik ini. Karena itu, untuk pertama kalinya, dia berjanji kepada orang asing. Dia juga tahu betapa sulitnya mewujudkan janji ini. Hei, jangan kembali sekarang, cepat ke Danceng. Berjalan di jalan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Tetapi, tepat ketika dia sedikit waspada, seorang master pemurnian pil di depannya tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan tatapan bingung. Ada apa? Konvensi farmakope sudah berakhir? Sepertinya aku terlalu waspada. Melihat pemandangan ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi juga menggelengkan kepalanya. Dan sekarang dia seperti burung kejutan. Saya baru saja mendapat kabar. Tetua Yao Jing mengatakan bahwa ada pengumuman acara besar. Sepertinya terkait dengan Tetua Yao Zong. Suara di belakang Qin Yichen terdengar penuh semangat. Dan mendengar ini, banyak orang di jalan menjadi sosok yang stagnan, memandangi pria itu. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, juga melihat ke masa lalu. Tidak jauh di belakangnya, ada Pil Master Prefect berusia sekitar 40 tahun. Dan melihat begitu banyak tatapan, wajahnya juga memiliki sentuhan rasa malu. Tuan, apa yang terjadi di antara kedua sesepuh itu? Seorang anak laki-laki seperti Dan berjalan ke Pil Master tingkat prefektur dan memeriksa sepenuhnya. Ini, aku tidak begitu jelas. Tapi aku mendengar bahwa keluarga Tetua Yao Jing menyerahkan seperempat kota terdalam Danceng kepada Tetua Yao Zong beberapa hari yang lalu. Mendengar pertanyaan Dan Tong, mata dari Pil Master Prefect juga sedikit terkejut. Dan kemudian dia melanjutkan berkata. Dalam kapasitas Tetua Yao Jing, saya pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Kali ini, saya khawatir Penatua Yao Jing sudah siap. Ayo, biarkan Penatua membayar harga. Pertarungan antara kedua sesepuh, sepertinya Danceng tidak akan tenang. Haha, ini sangat menarik. Jadi aku akan kembali lagi nanti. Keseruan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Pergi, Danceng. Mendengar kata-katanya, kebanyakan orang di jalan ini memiliki minat yang kuat di mata mereka. Dan kemudian banyak orang yang berencana untuk meninggalkan perlombaan narkoba berbalik lagi dan menghadapi mereka yang mengarah ke Dan. Arai transmisi kota pergi. Melihat ini, alis Qin Yichen juga berkerut. Dia tahu bahwa Yao Ji tidak akan menyerah, tetapi dia jelas tidak berharap, dan yang terakhir tidak bisa menahan diri, dan beraksi lagi. Selain itu, tepat setelah dia meninggalkan Danceng, kota-kota marginal seperti itu semuanya diberitahu. Saya khawatir tindakan Yao Ji kali ini tidak kecil. Selama Yao Tianxin tidak muncul secara langsung, bahkan jika ada banyak metode keheningan obat,
tidak mungkin untuk membanjiri obatnya. Melihat orang-orang yang mundur, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan bukannya pergi ke Danceng seperti yang mereka lakukan. Dia berjalan cepat menuju gerbang kota. Qin Yichen juga tahu bahwa Yao Ji sengaja menyebarkan masalah ini, dan tentunya ingin mengembalikannya ke Danceng. Jika dia benar-benar muncul kembali di keluarga Yao Zong, saya khawatir itu akan menjadi terobosan bagi Yao Jing melawan keluarga Yao Zong. Secara alami, dia tidak akan cukup bodoh untuk pergi, dan langsung masuk ke dalam perangkap. Terlebih lagi, posisi penatua Yao Zong sudah ditetapkan, dan meskipun Yao Tianxin menolak permintaannya, dia tidak menunjukkan kebenciannya terhadapnya. Saya ingin datang. Selama Yao Xi tidak melakukan terlalu banyak, rasa hormat ini ada tidak akan terlibat dalam pertempuran antara dua tetua. Selama hati Yao Tian tidak berbicara, bobot obat penatua sama sekali tidak pasti dengan rencana licik dan intrik Yao Ji. Dengan langkah yang begitu cepat, itu hanya usaha sesaat, dan Qin Yichen juga melangkah keluar dari gerbang kota. Narkoba. Selama aku Qin Yichen masih hidup, aku akan datang lagi di masa depan. Berdiri di gerbang kota, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menoleh ke belakang dan berkata dengan tegas. Segera, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, perlahan menoleh, matanya melihat keluar. Kali ini, perjalanan kembali ke Human Rache tidak pernah mudah, tapi dia tidak punya pilihan. Saat berikutnya, Qin Yichen menginjak kakinya dan berubah menjadi aliran cahaya, tanpa ragu sedikit pun, terbang ke arah luar.